Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada kelompok 1 disilakan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Eka dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok penyaji. Mungkin kelompok penyaji kurang menguasai materi. Jadi ada beberapa hal yang saya tidak paham. Bisakah kelompok penyaji menjelaskan kembali tujuan dari hak kekayaan intelektual ini bagi seseorang untuk menciptakan suatu ciptaan apa? Nah, sekian dari saya kembali kepada kelompok penyaji. Baik, pertanyaan Ibra akan dijawab oleh Manda. Pada Manda dipersilakan. Mohon maaf, Ibra boleh mengulangi pertanyaan lebih kompleksnya lebih. Manfaat adanya haki tersebut bagi seseorang apa? Bisakah kelompok penyaji menjelaskannya? Ibra sudah mengulangi pertanyaannya. Manfaat haki bagi seseorang yaitu melindungi hak ciptanya. Apabila hak cipta tidak dilindungi oleh hak cipta, maka itu akan merugikan diri sendiri. Seperti pada pendapat salah satu teman tadi, jika hak cipta jika ciptaan kita tidak dilindungi, maka itu akan merugikan diri sendiri. Karena kita sudah susah-susah mengeluarkan ide, pendapat, dan membuat ciptaan tersebut, lalu ciptaan tersebut dengan mudahnya dicipta oleh orang lain. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada Manda. Bagaimana Ibra? Apakah sudah paham? Terima kasih kepada kelompok penyaji, jawabannya memuaskan. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, apakah menjadi pertanyaan? Baiklah, perkenalkan saya Falinda Putri Rasya, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada Manda sebagai penyaji. Sebelumnya Manda menjelaskan tentang haki. Nah, saya ingin menanyakan tentang apa syarat-syarat suatu produk atau suatu hal yang sudah kita ciptakan dan nantinya akan kita inginkan mendapatkan hak paten. Kita akan melaporkannya kepada DJKI tadi sebelumnya, Bu. Lalu apa syarat-syarat agar produk atau hal yang sudah kita ciptakan itu bisa mendapatkan hak paten dari DJKI tersebut? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih kepada kalian. Selanjutnya akan dijawab oleh Manda. Baik, terima kasih pertanyaannya Galin. Tadi pertanyaan Galin syarat-syarat yang Galin sebutkan. Baik, mohon maaf Galin, saya belum bisa menjawab karena saya belum memahaminya. Tetapi jawaban tersebut akan dibantu oleh salah satu anggota kelompok 4. Nanti akan ditolong oleh Renita untuk menjawabnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Manda. Selanjutnya kelompok 3. Pada kelompok 3 apakah menjadi pertanyaan? Saya Yulia Dewi Fitri, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Seperti yang kita ketahui, awal mula dari haki itu berawal dari Itali Venice. Apa hal yang melatar belakangi adanya haki di Itali tersebut sehingga mengeluarkan hak paten? Terima kasih. Terima kasih kepada Yulia. Selanjutnya pertanyaan Yulia akan dijawab oleh Manda. Pada Manda silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Yulia. Latar belakang haki jadi pada tersebut. Oke, sekali lagi mohon maaf Yulia, saya tidak bisa menjawab, tapi akan saya lempar kembali kepada anggota kelompok saya. Ya, terima kasih dan nanti akan dijawab. Baik, selanjutnya kepada kelompok 5. Apakah kelompok 5 menjadi pertanyaan? Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Wahid Muhammad. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu SMTI kan sudah mempunyai produk TEPA yaitu cuci piring yang bermerek Greenlight. Seperti yang kita ketahui, produk SMTI kan belum ada hakinya. Tetapi kan sebelum ada sabun cuci piring ini, kan juga sudah ada sabun cuci piring yang lebih terkenal daripada produk SMTI tersebut, yaitu contohnya seperti Sunlight.
Jadi karena produk SMDI ini belum ada hakinya, jadi kan belum masih diragukan lah pertanggungjawaban keberadaan produknya. Jadi kalau bagi perusahaan Sunlight tersebut contohnya, apakah produk cuci piring Greenlight ini termasuk penciplakan atau bagaimana? Mungkin itu yang saya. Untuk berwirausaha itu ada nama istilah, pertama menciptakan, betul-betul menciptakan, ya, ada baru. Yang kedua adalah memodifikasi, namanya. Memodifikasi itu, ini sabunnya, ini sabun, kemudian dimodifikasi. Kayak mobil, ini mobil ditukar catnya, tukar lampunya, kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan dari orang yang menginginkan. Yang ketiga adalah namanya inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari sebelumnya atau yang pernah ada. Kemudian yang keempat adalah adanya unsur pengetahuan, belajar. Jadi di sini adalah adanya unsur pengetahuan dan belajar. Ya, kenapa unsur belajar? Kalau biasanya konsumen itu telah menggunakan produknya orang tahu produk itu adalah banyak usahanya. Tetapi setelah saya diskusikan juga kemarin sudah dijelaskan, konsumen itu setelah di pasaran banyak berikan komentar bahwa sabunnya tidak ada busa. Saya diskusikan dengan guru kimia, memang sabun yang bagus itu memang tidak ada busa karena ada unsur kimia yang harus dikurangi. Tapi konsumen kita maunya banyak busa. Jadi menurut kamu gimana? Mengikut selera konsumen atau pengetahuan? Konsumen. Tunjuk tangan menurut pengetahuan. Bertahan dengan pengetahuan atau bertahan dengan selera konsumen? Konsumen. Kenapa konsumen? Kenapa pengetahuan? Soalnya ini Bu, mungkin sebelumnya kayak konsumen Bu belum ada mengetahui kenapa nggak ada busa. Yang orang tahu kan busa tuh menghilangkan lemak, menghilangkan ini segala macam Bu. Cuman nanti kita bisa membuat program atau kayak iklan gitu Bu terkait produk ini. Tidak ada busa karena adanya zat ini sehingga membuka pemikiran dari konsumen. Oh ternyata ini fungsinya beda dari yang lain. Anda akan pergi ke desa-desa ke rumah-rumah untuk meyakinkan itu melalui iklan. Mungkin bisa untuk Maka itu payung geser kalau itu dipakai. Oke, yang kedua, Kita pikir selera konsumen. Kalau konsumen nggak kalau mengikuti konsumen yang banyak busanya Bu, jadi lebih hemat karena busa itu bisa dipakai buat cuci piring kayak cuman satu tetes tapi banyak busanya bisa dipakai untuk seluruh piring gitu. Oke, sebelah sini. Oke. Selain itu Bu, kan kita mau produksi suatu barang itu kan tujuannya untuk dipasarkan Bu dan akan dibeli oleh konsumen. Nah jika kita memproduksi barang yang tidak ingin konsumen, maka nanti ruginya ke kita Bu, karena tidak akan ada yang membeli barang kita, tidak akan ada yang menggunakan atau mengkonsumsi barang kita. Maka dari itu mungkin kita akan mengutamakan keinginan konsumen terlebih dahulu dengan mempertimbangkan beberapa cara. Oke, Bu, stop ya. Bagus, ini bagus sudah. Sekarang kita real. Sayur banyak unsur pupuk dengan sayur apa namanya istilahnya yang tidak ada pupuk itu? Bio apa? Sayur Alami. organik. Ya. Mana yang banyak peminat konsumennya daripada sayur yang pupuk massal? Sampai sekarang. Iya, organik mana yang banyak petaninya daripada yang pupuk massal? Sampai sekarang masih bertahan pupuk massal. Paham? Kita juga konsumen. Kenapa harganya mahal? Kalau konsumen yang duitnya banyak, tahu dengan hati kesehatan, dia milih organik. Beras organik, sayur organik, buah organik, semuanya serba organik. Tetapi levelnya sudah high class. Begini, di pengetahuan orang, begini, di tingkat pendidikannya semakin tinggi, income-nya dia akan memilih bahan-bahan yang risiko sedikit dalam hidupnya. Paham? Paham Bu. Ada mengerti? Ngerti Bu. Mengerti?
kalau kita naik biasanya juga maksud saya yang penting banyak bisa, yang penting makan saja, yang penting bisa hidup ya. Tapi kalau levelnya di atas dia akan gelipit mencari makanan yang akan masuk ke mulutnya. Nah, buahnya buah yang bersih, yang bagus, kemudian mahal tapi organik. Kalau kita kelompok makan jeruk, makan buah, makan, betul nggak? Jadi makin tinggi strata kehidupan seseorang, makin bagus, makin sultan. Ada sultan? Maka makin bisa dia memilih terhadap apa yang mau. Makanya bagus-baguslah belajar ya. Maka terus bagus-bagus belajarnya. Cari duit banyak perlu. Oke, paham? Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah menjelaskan. Selanjutnya pertanyaan kelompok 2 yang akan dijawab oleh Renita. Kepada Renita yang bersilakan. Perkenalkan, saya Renita Agustin akan menjawab pertanyaan Felin, di mana pertanyaannya, apa saja syarat yang diajukan pemohon agar bisa melakukan pendaftaran hak cipta di DJKI. Yang pertama yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2, kemudian surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan nama dan kewarganegaraan. Selanjutnya uraian cipta rangkap 2 dan melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP. Dan permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan satu badan hukum. Dengan demikian, nama-nama harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Oke, pertanyaannya bisa dibaca sendiri ya. Berikut jawaban saya, terima kasih. Terima kasih kepada Renita yang telah menjawab. Bahasanya apa, motivasinya apa? Apa kesulitannya maka tidak bisa. Siapa yang paling bunyi? Kalau yang tidak. Biar bisa. Sabar. Baik, Bu, saya akan menjawab. Rasanya sedikit panik karena saya tidak mempersiapkan sebelumnya, saya kurang persiapan, dan motivasi selanjutnya rasanya sedikit senang karena saya menambah pengalaman bicara kayak teman-teman. Apa kelebihan dia menyanyikan? Apa kelebihannya? Gestur tubuhnya saat menyampaikan Materinya, ya kan? Enak dilihat, kemudian intonasi bahasanya enak, ya. Kemudian dia melayani dengan penuh hati, pegadaian. Melayani kan? Kemudian dia sportif, kalau dia nak tahu dia nak tahu. Dalam ilmu itu dalam ilmu itu memang begitu. Kalau kita tidak tahu, ya tidak tahu. Dia sportif, ya. Tapi dia sudah sampai lima. Pertanyaan kelompok 3, Bu. Pertanyaannya apa? Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.